Malam sahabat doa kekuatanku, jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa kekuatanku channel Kamis 26 Oktober 2023. Sapaan Sabda Tuhan hari ini dari Injil Lukas bab 12 ayat 49 sampai dengan 53. Doa kita hari ini akan bersama dengan Suster Maria Stefanita dan renungan akan bersama dengan saya Suster Maria Salva PRR. Ketika ada tantangan, disitulah iman kita akan dimurnikan. Mari kita mengawali doa kita pada kesempatan ini dengan mengundang kehadiran Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, syukur dan terima kasih kami haturkan kepadamu untuk rahmat kasih dan cinta-Mu yang Engkau anugerahkan bagi kami untuk kami nikmati seluruh hari ini. Kami mohon berkatilah seluruh kegiatan kami sepanjang hari ini agar dapat berjalan sesuai kehendak-Mu tanpa ada pertentangan di antara kami, terutama dalam pekerjaan kami seluruh hari ini. Kami juga mohon bukalah hati pikiran kami
untuk mendengarkan sabda-Mu dan menjadikan pedoman bagi kehidupan kami. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Mari para sahabat yang terkasih, kita membuka hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Sapaan sabda Tuhan hari ini dari Injil Lukas bab 12 ayat 49 sampai dengan 53. Yesus membawa pemisahan. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapa aku harapkan api itu menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Bukan. Kataku kepadamu bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah. 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan, ayah melawan anaknya laki-laki dan anak laki-laki melawan ayahnya, ibu melawan anak perempuan dan anak perempuan melawan ibunya, ibu mertua melawan menantunya perempuan dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ketika ada tantangan, disitulah iman akan dimurnikan. Bapak, Ibu, para sahabat, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, saya memulai renungan singkat pada kesempatan pagi hari ini dengan sebuah cerita film yang sangat menarik, di mana ada sepasang kekasih yang saling mencintai satu sama lain. Tetapi pasangan ini sangat istimewa, di mana sama-sama mengalami buta, matanya buta sejak lahir. Keduanya dipertemukan ketika ada sebuah acara di wilayah mereka, di daerah mereka masing-masing. Ketika ada acara itu, mereka dipertemukan, mereka saling berkenalan dan saling bercerita bersama, berbagi pengalaman suka duka yang mereka alami, juga pun tentang kekurangan-kekurangan mereka. Dari situ mereka menemukan sebuah kecocokan yang mereka miliki. Akhirnya mereka memilih untuk hidup bersama. Dan dalam bayangan mereka berpikir bahwa ketika mereka menikah dengan situasi mereka masing-masing yang sudah saling menerima satu sama lain, tentunya mereka akan mengalami sebuah sukacita dan kebahagiaan dalam rumah tangga mereka. Di awal-awal perjalanan hidup keluarga mereka sangat rukun, damai, saling mencintai satu sama lain, dan tentunya ada sukacita dan kebahagiaan yang mereka ciptakan sendiri dan mereka rasakan di antara mereka. Walaupun mereka mengalami kekurangan, tidak saling melihat karena mengalami kebutaan. Tetapi apa yang mereka sangka, ternyata kebahagiaan mereka itu sungguh-sungguh tidak sesuai dengan yang mereka harapkan, di mana ada sekelompok orang yang tidak suka dengan kehadiran keluarga ini. Mereka terus-menerus diteror setiap hari, setiap saat, bahkan setiap malam. Mereka tidur pun tidak tenang. Dan orang semakin hari semakin meneror mereka. Dan mereka juga tidak tahu siapa yang meneror mereka, karena mereka tidak bisa melihat. Ketika mengalami situasi seperti ini, pasangan ini pun mencari cara dengan keunikan, dengan kelebihan yang mereka miliki. Akhirnya mereka menemukan cara untuk bisa menemukan siapa pelaku di balik ini semua, dan akhirnya mereka pun mendapatkan keadilan dari pihak yang berwenang. Mereka merasa sangat bersyukur
walaupun mereka dengan mengalami begitu banyak kekurangan, tetapi mereka saling menerima dan saling mendukung. Teristimewa di saat-saat mereka mengalami kesulitan, mereka tetap teguh pada keyakinan mereka dan mereka berjuang bersama untuk memecahkan persoalan mereka. Bapak Ibu, para sahabat, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Dalam sapaan sabda tadi, kita mendengar Yesus berkata, "Kalian sangka aku datang untuk membawa damai? Bukan damai, melainkan pertentangan." Dari ungkapan Yesus ini mau menegaskan bahwa sebagai pengikut Kristus, sebagai orang beriman, kita jangan berpikir bahwa kita akan dijauhkan dari segala macam tantangan dan kesulitan dalam hidup. Jangan berpikir bahwa ketika kita tekun dan rajin berdoa, kita akan diselamatkan dan dilindungi serta dijauhkan dari tantangan yang ada saat ini. Justru sebaliknya, ketika kita semakin dekat dengan Tuhan, maka tantangan itu akan semakin banyak. Kita akan semakin diuji. Dan disinilah Tuhan menguji kesetiaan dan ketaatan kita terhadapnya. Ataukah kita malah akan semakin menjauh daripadanya? Seperti pasangan kekasih dalam cerita tadi, ketika semakin banyak konflik yang terjadi di dalam kehidupan mereka, tidak membuat mereka lemah, melainkan mereka semakin kuat, teguh dan bersatu, serta mencari sebuah kebenaran. Untuk itu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, mari kita harus tetap teguh, tetap tegar di dalam iman kita, di dalam kesetiaan kita terhadap Tuhan, dan setia, kuat dalam menghadapi tantangan serta konflik yang terjadi dalam kehidupan, dalam perjalanan kita masing-masing, dalam keluarga kita. Karena semakin kita kuat, semakin kita teguh, maka iman kita akan semakin dimurnikan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita panjatkan doa-doa permohonan kita ke hadirat Tuhan. Bagi perdamaian dunia. Ya Bapa, kami mohon rahmat kedamaian untuk negara-negara yang sedang mengalami peperangan. Terutama kami berdoa untuk negara Israel dan Palestina yang saat ini mengalami peperangan. Kiranya Engkau yang Maha Kedamaian senantiasa menganugerahkan rahmat dan berkat dari kedua negara ini, sehingga pada waktunya mereka boleh berdamai dan hidup tenang kembali. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka semua yang sedang sakit, ya Bapa, berikanlah rahmat, kekuatan, dan ketabahan bagi mereka semua yang sedang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing. Kuatkanlah mereka dan teguhkanlah harapan akan kesembuhan tepat pada waktunya. Dan kami juga mempersembahkan segala beban penderitaan mereka bersama Yesus yang tersalib, sehingga pada waktu yang Engkau tentukan mereka boleh pulih kembali dan dapat beraktivitas sesuai kehendak dan rencana-Mu sendiri. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang belum mendapat pekerjaan, ya Bapa, anugerahkanlah rahmat kekuatan agar mereka yang belum mendapatkan pekerjaan maupun yang masih mencari pekerjaan
tak pantang menyerah, melainkan mereka senantiasa berjuang dan mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai kemampuan dan kebutuhan hidup mereka. Bukalah juga jalan bagi mereka dan anugerahkanlah kesehatan yang baik, sehingga pada waktunya mereka juga mampu menjalani kehidupan dengan berkat dan rahmat-Mu sendiri. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita hening sejenak untuk memanjatkan doa permohonan kita secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita satukan semua doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Saudara dan saudari, keluarga-keluarga kita senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, para sahabat, saudara-saudariku yang terkasih, untuk kebersamaan kita dalam doa dan permenungan hari ini. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati.